Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairun Nisa, NIM 0306213242. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang inovasi tenaga pendidikan. Baiklah, pembahasan materi yang pertama yaitu tentang pengertian pendidikan dan tenaga kependidikan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pengertian pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Sedangkan tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Tenaga pendidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Adapun materi yang selanjutnya yaitu tentang jenis-jenis tenaga pendidik. Jenis-jenis tenaga pendidik terdiri dari 8 diantaranya. Yang pertama yaitu guru, yang kedua dosen, yang ketiga konselor, atau seseorang yang mempunyai keahlian dalam melakukan konseling. Yang keempat yaitu pamong belajar. Pamong belajar di sini adalah pendidik dengan tugas utama melakukan kegiatan belajar mengajar, pengkajian program, dan pengembangan model pendidikan non-formal dan informal pada unit pelaksana teknis atau unit pelaksana teknis daerah dan satuan pendidikan non-formal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh PNS. Jenis keempat yaitu Widya Iswara. Widya Iswara adalah pegawai negeri sipil atau PNS yang diangkat sebagai pejabat fungsional oleh pejabat yang berwenang dengan tugas, tanggung jawab, wewenang untuk mendidik, mengajar, dan atau melatih pegawai negeri sipil pada lembaga pendidikan dan pelatihan atau diklat pemerintah. Yang keenam yaitu tutor, yang ketujuh instruktur, dan yang terakhir yaitu fasilitator. Setelah jenis-jenis tenaga pendidikan, maka yang selanjutnya yaitu jenis-jenis tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan merupakan sumber daya manusia potensial yang turut berperan dalam mewujudkan tujuan pendidikan yang tidak hanya mencakup guru saja, melainkan keseluruhan yang berpartisipasi dalam pendidikan. Dilihat dari jabatannya, tenaga kependidikan dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama yaitu tenaga struktural yang mencakup kepala sekolah dan wakil kepala sekolah. Jenis yang kedua yaitu tenaga fungsional yang mencakup guru, pembimbing atau penyuluh, peneliti, pengembangan kurikulum dan teknologi pendidikan, dan pengembangan tes pustakawan. Jenis yang ketiga yaitu tenaga teknis kependidikan yang mencakup laboran, teknisi sumber belajar, pelatih yang terdiri dari olahraga, kesenian, dan keterampilan, dan yang terakhir yaitu petugas tata usaha. Adapun pembahasan materi yang selanjutnya yaitu tentang peran pendidik dan tenaga kependidikan. Secara umum, pendidik mempunyai 4 peranan. Pertama, peranan dalam proses belajar mengajar. Di dalam proses belajar mengajar, pendidik berperan penting sebagai pembimbing, pengajar, pendidik, dan pelatih. Selain itu, guru juga berperan sebagai demonstrator, pengelola kelas, mediator, fasilitator, informator, dan evaluator. Yang kedua yaitu peranan dalam pengadministrasian. Pendidik berperan dalam kegiatan administrasi. Peran yang ketiga yaitu peranan secara pribadi. Adapun maksud dari peranan secara pribadi ini adalah guru harus berperan sebagai petugas sosial, yaitu seorang yang harus membantu untuk kepentingan masyarakat. Yang kedua, pelajar dan ilmuwan, yaitu guru yang senantiasa terus-menerus menuntut ilmu pengetahuan. Yang ketiga, guru harus menjadi orang tua, yaitu mewakili orang tua murid di sekolah dalam pendidikan anak muridnya. Yang keempat yaitu sebagai pencari teladan.
yaitu guru yang senantiasa menjadi teladan yang baik untuk siswa-siswanya. Yang terakhir yaitu pencari keamanan. Guru yang senantiasa mencarikan rasa aman bagi siswa-siswanya. Adapun peranan yang terakhir yaitu peranan secara psikologis. Maksudnya di sini yaitu guru harus dituntut untuk benar-benar memahami mengenai segala bentuk perilaku, baik perilakunya sendiri ataupun perilaku orang-orang yang terlibat dalam tugasnya, termasuk perilaku muridnya sendiri. Baiklah, di sini kita akan memasuki materi yang berikutnya yaitu tentang kompetensi pendidik. Kompetensi pendidik itu ada 4. Yang pertama yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. Yang pertama yaitu kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik adalah kemampuan seorang guru dalam memahami peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, pengembangan peserta didik, dan evaluasi hasil belajar peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang mereka miliki. Kompetensi yang kedua yaitu kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian adalah kemampuan personal yang dapat mencerminkan kepribadian seorang guru yang dewasa, arif, dan berwibawa, mantap, stabil, berakhlak mulia, serta dapat menjadi teladan yang baik bagi peserta didiknya. Adapun kompetensi yang ketiga yaitu kompetensi profesional. Kompetensi profesional yaitu kemampuan guru terhadap penguasaan materi pembelajaran dengan lebih luas dan mendalam, mencakup penguasaan terhadap materi kurikulum mata pelajaran dan substansi ilmu yang menaungi materi pembelajaran, dan menguasai struktur serta metodologi keilmuannya. Kompetensi yang terakhir yaitu kompetensi sosial. Kompetensi sosial yaitu kemampuan yang dimiliki oleh seorang guru untuk berkomunikasi dan bergaul serta berinteraksi dengan tenaga kependidikan, peserta didik, orang tua peserta didik, dan masyarakat di sekitar sekolah. Baiklah, adapun pembahasan terakhir dari materi ini yaitu tentang inovasi ketenagaan kependidikan di Indonesia. Beberapa inovasi ketenagaan pendidikan yang dilaksanakan di Indonesia diantaranya yang pertama yaitu sertifikasi pendidik. Sertifikasi guru merupakan suatu pengakuan atau lisensi yang diberikan kepada guru untuk melaksanakan tugas dan wewenang sebagai profesi di bidang kependidikan. Konsekuensi dengan adanya sertifikasi dan lisensi guru menuntut pendidikan dan pengembangan kemampuan guru, sehingga guru tersebut memiliki standar profesi yang dicerminkan dari kompetensi yang dimilikinya. Inovasi ini menuntut peningkatan kompetensi pendidik di Indonesia. Di samping itu, peningkatan kesejahteraan pendidik menjadi motivasi besar bagi para pendidik untuk mengejar sertifikasi, sehingga tidak heran beberapa perguruan tinggi penyelenggara pendidikan tenaga kependidikan atau LPTK dipenuhi dengan guru-guru yang berusaha meningkatkan kualifikasinya. Inovasi yang kedua yaitu diadakannya program pendidikan profesi guru atau PPG. Guru sebagai sebuah profesi dituntut lebih profesional lagi, sehingga berkembang dibukanya PPG, sehingga calon guru di Indonesia bisa dikatakan profesional setelah menempuh program ini. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2013 Pasal 1 Ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa pendidikan profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus, dan program pendidikan profesi guru prajabatan yang selanjutnya disebut program PPG. Inovasi yang ketiga yaitu Diklat Penguatan Kepala Sekolah atau PKS. Program peningkatan kompetensi kepala sekolah merupakan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang terencana dan berkelanjutan. Dalam Permendikbud Nomor 6 Tahun 2018 tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah, pada pasal 21 huruf E, kepala sekolah yang sedang menjabat sebagaimana dimaksud dalam huruf A yang belum memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 ayat 7
wajib mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan penguatan kepala sekolah. Adapun maksud dan tujuan diklat calon kepala sekolah untuk menumbuh kembangkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan calon kepala sekolah pada dimensi kompetensi kepribadian, menciptakan aparatur yang mampu berperan sebagai pembaharu dan perekat persatuan dan kesatuan bangsa, serta menciptakan kesamaan visi dan dinamika pola pikir dalam menjalankan tugas pemerintah umum dan pembangunan demi terwujudnya kepemerintahan yang baik. Inovasi yang selanjutnya yaitu tunjangan sertifikasi dan profesionalisme guru. Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005 memberi ruang peningkatan kesejahteraan bagi guru dan dosen. Regulasi yang sudah diberlakukan kurang lebih 14 tahun yang lalu ini secara tidak langsung meningkatkan martabat guru dan dosen. Adapun inovasi ketenagaan kependidikan di Indonesia yang terakhir yaitu peningkatan kualifikasi. Sejalan dengan Undang-Undang Sisdiknas tersebut dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen dijelaskan dalam bab 4 bagian ke-1 pasal 8 dijelaskan bahwa yang pertama, guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikasi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Yang kedua, pasal 9 dijelaskan bahwa kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana atau program diploma 4. Baiklah, sampai di sini materi inovasi tenaga pendidikan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.